Ayo. Halo guys, kembali lagi bersama saya Risa Safira di acara seminar Public Speaking. Nah, di channel YouTube aku mau ngadirin nih Arya. Siapa ya? Nggak tahu deh. Siapa, kenalin dulu dong Mas. Selamat pagi Bu. Enggak, pagi, siang, sore, malam. Pagi, siang, sore, malam. Mas mau ngapain di sini? Katanya mau public speaking kan saya tuh kesini. Gitu. Iya. Kok nggak pakai masker Mas? Oh iya, social distancing. Nggak usah tau Mas. Nanti wajahnya nggak kelihatan. Nggak kelihatan kan? Iya, nggak kelihatan. Jeleknya Mas. Raden Mas Arya. Oh, Iya. panggilannya Raden. Iya. Raden apa Arya? Saya di sini sebagai apa ini? Saya tidak tahu ini. Saya tahu dipanggil terus saya kesini. Oh, jadi dia sebagai narasumber saya. Oh, sebagai narasumber. Coba Mas. Ya Gitu. siap. Nah, saya tuh mau tanya sih. Nalan dulu, tak kenal makan? Tak saya. Tak apa-apa. Tak apa-apa. Oh, berarti aku rasa saya mek Mas ya tuh. Yo sayang enggak apa-apa kok, Mbak. Kok jangan Iya, tahu. seperti itu. Aduh, grogi ya aku ini. Enggak apa-apa. Oh, ngono. Sans. Oh, santuy. Sans. Yes, perkenalan saya Mas. Perkenalkan, saya di sini Arya Setio Palbudi Saputro, biasa dipanggil Arya. Terus ini apa lagi yang dikenalin? Ya apa? Kayak gitu hobi. Oh, hobi. Saya hobinya mendaki gunung. Ya aja Saya, ya besok sama saya ya, Pak. Nek wani izinnya Mas. Enggak apa-apa, tak izinin sama bapaknya ya. Enggak apa-apa. Mas Medi, seriusin Pak. Aduh. Aduh. Belum waktu nih. Belum waktunya. Ngomong-ngomong nih Mas, Masnya itu dulu komting ya, mantan komting. Kok dulu? Oh, kok dulu? Kok dulu? Sekarang masih. Oh, masih. Iya. Oh, berarti masih kuliah. Oh iya, berarti ini saya perkenalan lagi aja. Oh, Oke, saya kuliah di Universitas Katolik Sugio Pranoto. Nah itu. Ya, disingkat Unika. Saya kuliah di jurusan arsitektur. Oh gitu. Iya. Mana Pak Mas? Oh, susah, pusing dah bohong. Nek jenenge kuliah itu. Ya pusing. Ya, kudu ditekuni. Kudu dilakoni. Iya. Kudu niat. Nek ra niat lu pedot dalan. Perdagangan nanti. Menurut Mas Arya, panggilannya siapa sih? Panggil saja Raden Mas Arya. Nggak usah Arya aja. Nggak apa-apa. Ben Canda. Iya, nggak apa-apa. Canda sih Mas. Canda sih. Nek serius kok ndek malah Bingung. bingung karpe dini. Dan ini Mas aku mau tanya, Mas tuh tahu public speaking nggak sih? Public speaking. Kalau public speaking ya, public speaking menurut saya itu misal saya sendiri berbicara di depan umum, di depan khalayak umum, entah itu membicarakan sesuatu semisal politik kah atau apa, yang penting kita membicarakan sesuatu di depan khalayak umum itu sendiri. Nggak pidato. Ya seperti pidato, terus kayak yang presentasi di depan kelas, presentasi di depan klien. Kalau saya kan sebagai arsitek, saya presentasi di depan klien itu juga termasuk dengan public speaking. Public speaking. Iya, public speaking. Mau pisau kan? Iya. Ayo mana tau Mas? Pengen tak getak. Iya. Deh, kalau komika gitu tuh public speaking nggak sih Mas? Menurut saya sih, kalau komika itu sendiri ya, Pak, itu termasuk ke public speaking karena dia berbicara di depan umum. Namun public speaking yang ke arah komedi, seperti tadi kan saya bilang kayak ada public speaking yang pidato, kita orasi di depan khalayak umum, terus ada juga yang kita presentasi di depan apa teman-teman kelas atau di depan klien, itu kan mempresentasikan sesuatu. Misal kalau di kelas pas kuliah itu kan kita presentasi memberikan materi, tapi kalau misal stand up comedy itu kita memberikan suatu komedi gitulah. Kalau menurut saya itu juga termasuk dengan public speaking. Oh gitu. Iya. Menurut Mas tuh apa itu formal dan non formal di dalam public speaking? Oh,
formal dan non formal di dalam public speaking. Oke, kalau ini dulu ya Mbak, kita bahas tentang formal dan non formal dulu. Iya. Kalau formal, ini setahu saya aja ya Mbak, Iya. setahu saya ya. Iya, masa setahu Formal orang itu lain? acara resmi, Heeh. resmi formal. Semisal ambil contoh aja, kita berpakaian formal, berarti kita berpakaian rapi seperti ya selayaknya lah. Tapi kalau non formal kita bicara santai aja gitu, maksudnya ya seperti misal gimana ya, kita kayak presentasi di depan teman-teman atau apa, itu kan sebenarnya tidak begitu ya, bisa dibilang non formal gitu. Kalau seperti formal itu. tuh kayak acara-acara PJBT. Ya seperti itu Mbak, kayak pakai jas-jas gitu loh Mbak, itu aja formal. Ini formal nggak Mas? Ini ya sans, ini sans, tidak formal atau Yang non penting formal, ini sans. 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 Iya. Siapa saja yang melakukan public speaking di non formal? Menurut Mas ya? Kalau public speaking di formal atau non formal itu bisa banyak orang sih Mbak. Semisal formal biasanya dilakukan kayak pejabat-pejabat tinggi seperti itu. Kok tak mau. Ya public speaking, dia pidato di depan orang banyak, itu dengan mautnya public speaking dengan kayak yang tema-tema formal gitu, kayak menyangkut politik atau apa, itu menurut saya itu kalau public speaking yang formal gitu, Kalau dosen yang serius. itu, dosen ngomong di depan dosen juga gitu. Oh, itu termasuk formal sih, soalnya kan gimana ya, kita kayak memakai bahasa Indonesia yang bisa dibilang pakai bahasa Indonesia Ya, baku, yang benar baku ya, seperti itu. Kalau semisal yang tidak, yang non formal itu kan siapa saja boleh melakukan. Saya sendiri bisa berbicara di depan umum seperti itu contohnya, terus ya lain sebagainya lah Mbak, seperti itu. Kalau di RT RW itu Itu juga kalau menurut saya bisa dibilang formal, karena itu suatu acara yang resmi gitu loh Mbak. Kayak seperti ada surat-suratnya ya gitu, seperti itulah. Oh itu. Nah, aku mau tanya. Apa ini Mbak? Kok kita horror Mbak? Mas kok pernah nggak sih public speaking gitu? Oh pernah. Public speaking. Pernah sekali Mbak. Pernah banyak sekali tuh, tidak sekali tapi banyak sekali. Saya tipikal orang yang suka mengutarakan pendapat, itu yang pertama. Karena itu saya jadi sering melakukan public speaking, kayak semisal saya berbicara di depan banyak orang, pas itu kan saya sebagai counting kan. Iya. Saya sebagai counting, saya juga ngomong di depan teman-teman kampus, depan teman angkatan, terus juga ya presentasi di kuliah, di sekolah dulu, terus juga sama pas dulu disuruh bacain surat di acara RT dulu, itu juga public speaking juga sih menurut saya. Biasanya saya sering melakukan public speaking sebenarnya. Oh gitu. Terus pertama kali melakukannya di mana Mas? Di Pertama acara kali. apa? Pertama kali saya Dor. Ayo. lupa saya Mbak. Ini diiling-iling Mas. Kayaknya dulu pas presentasi zaman saya itu SMP, disuruh presentasi maju ke depan. Nah itu pertama kali mungkin ya, pertama kali saya public speaking. Agak Mbak, itu pas saya SD saya dihukum guru, saya disuruh ngomong di depan teman-teman banyak. Itu pas acara pramuka, pas pramuka saya disuruh depan, terus saya suruh kayak ngomong tentang suatu hal kayak apa ya dulu, saya lupa, pokoknya saya pas itu public speaking lah, dan itu saya wah getar semua Mbak, getar gerdeg. Dan pertama kali ngrasake public speaking pedih kuwi Mas. Iya Aku kan saya sering pertama kan. kali. Kan aku kan sering, Iya. sekali aku ilmu komunikasi. Wis kok ini kan mesti deg-deg toh. Oh iya. Kan deg-deg ngono. Kalau dulu sih mau sampai SMP mungkin Mbak, sampai SMP saya masih grogi. Nah masuk ke SMA saya langsung coba berani
memberanikan diri untuk tampil di depan umum, untuk mengutarakan pendapat saya, karena saya tipikal yang seperti saya bicarakan tadi, saya tipikal orang yang suka mengutarakan pendapat. Oh gitu. Ya, jadi tidak mau saya pendapat, maunya saya omong semua los gitu. Ya, seperti Biasanya itu. pendapat apa mas yang diomongnya? Oh, seperti ya mungkin tidak setuju dengan suatu hal ini, terus saya memberikan pendapat tentang hal ini, terus saya memberi nasihat juga, seperti itulah. Iya, saya gini-gini motivator mbak, motivator buat banyak orang juga. Motivator apa? Nggak tahu. Masuk nak Yang kebaikan, pokoknya suatu hal yang kebaikan itu saya. Oh gitu. Iya. Oh benar tak. Nah, cara mengatasinya gimana sih mas kalau grogi, rasa takut, nervous nih? Yang pertama-tama saya tidak melihat ke arah audiens. Terus gimana ya? Delok ini piye? Itu pas pertama kali dulu. Oh, berarti pas dulu pertama kali ya. Caranya seperti itu saya. Merem. Saya jadinya melihat lurus. Semisal ini audiensnya di sini di bawah ya. Saya di sini lurus, saya tidak lihat mereka. Karena kalau melihat mereka, kadang hawanya itu kayak terbawa suasana mereka grogi atau pengen ketawa, ada temen yang di bawah, ya apa? Ada temen yang audiens itu tertawa terus jadi terbawa ikut tertawa gitu kan, udah lucu tuh mbak pas kita melakukan public speaking terus malah ngekek gitu kan sambil megang ini kan nggak lucu. Nah biar kayak gitu lagi tuh gimana sih mas? Cara mengatasinya ya mbak? Enggak. Ya gimana ya mbak? Kalau saya pertama-tama dulu saya melakukan suatu hal yang mungkin bisa dibilang kurang ajar. Gak bisa. Ya karena itu salah satu cara saya mengatasi pada saat pertama-tama dulu sekali. Saya bicara di depan audiens, tapi saya tidak melihat audiens. Seperti itu. Menunggu. Terkesan kurang ajar kan? Jadi ya begini, saya melihat lurus ke depan, audiensnya nggak saya lihat. Soalnya saya takut kebawa suasana gitu. Ya nek saya mas. Oh kalau sekarang udah biasa mbak, ngomong di depan umum gitu, udah tahu caranya. Ngomongnya enak. Karena karena saya sering melakukan public speaking, ya mungkin bisa dibilang jam terbang saya udah tinggi. Dan yaitu jam terbang jam terbang itu sama dengan pengalaman, maksudnya semakin tinggi jam terbangmu semakin kamu itu kayak udah terbiasa gitu loh. Seperti itu. Ora. Kan biasanya kan biar gak grogi sebelumnya public speaking di depan halayak umum kan biasanya kan ajaran di depan temen sih aku begini. Enggak pernah Ini akan ngono to mas, jadi kudu piye terus penampilan yang menarik nggak usah sing tak pengen kene. Oh. Jadi pengen aku neng ngarep ki yo rak benek-benek kene. Kalau saya sih, kalau untuk penampilan sendiri saya nggak terlalu begitu memperhatiin sih mbak. Saya tampil audiens kan ngono mas. Oh iya, kayak mencela gitu, mengkritik. Masih sih ngomong nih penampilan ini. Nggak apa-apa, itu kan audiens. Yang penting kita menyampaikan suatu hal yang ingin kita sampaikan aja mbak, seperti itu. Yang penting nyambung. Nah, dan untuk penampilan sih, kalau menurut saya no problem. Kalau untuk public speaking Kesekian. itu jauh sekali, nomor 67. Seperti itu. 67 ya apa toh mas? Kejauhan, enggak apa-apa. Hal yang tidak bisa dilupakan saat public speaking. Mas. Wah, lucu kayak kopi ini. Hal yang tidak bisa dilupakan saat public speaking. Di depan orang banyak. Banyak sekali hal-hal yang tidak bisa saya lupakan. Contohnya aja ya mbak, saya lupa materi tentang apa yang akan saya sampaikan. Terus saya grogi pas dulu awal-awal itu ngewel gitu. Terus kayak ikut terbawa ketawa, kebawa suasana sama teman-teman audiens itu, seperti itu. Jadi ya itu juga maksudnya malu lah buat saya sendiri malu lah pas itu
Terus nih cara mengatasi udah hilang materi itu ya Mas? Oh, untuk hilang materi sih saya seperti itu Mbak, saya melakukan kayak basa-basi dahulu. Basa-basi kayak ngajak ngobrol tentang suatu hal yang ya tetap nyambung dengan materinya, cuman ya terus tak pancing-pancing sedikit, terus lama-lama tahu-tahu ingat sendiri. Terus akhirnya saya ngomong, oke, langsung saya lanjutkan dengan materi saya seperti itu. Iya ya Mas? Ya seperti itu. Dan kalau kuliah iya Mas, di depan dosen itu ngomongnya harus formal atau formal. Oh, kalau semisal itu ya. Ya nek presentasi mesti ada dosen itu. Oh, balik iya. lagi ke kuliah. Oh iya, kalau itu kalau saya sendiri pas kuliah, kalau semisal saya berdua dengan dosen, itu semua tergantung dosennya sih Mbak. Semisal dosennya bisa diajak santuy gitu, oke. Kita maunya ngomong gak usah pakai bahasa yang formal, gak usah pakai bahasa Indonesia baku. Kayak emang dosennya sendiri sih nyuruh, wes santai aja sama aku gitu, suruh santai. Nah kita berarti bicara santai tapi tetap jangan kurang ajar, soalnya kan dia dosen seperti itu. Tapi kalau kayak dosen yang harus killer, nah killer bisa dibilang dosen killer, oh maaf Bu, ini kalau ada dosen killer saya ngomong langsung nggak apa-apa, saya jujur, memang dosen di seluruh kampus sedunia ada yang killer, tapi tidak semua, tenang. Nah seperti itu, kalau yang killer-killer gitu ya kita harus pakai bahasa yang baik, yang baku, yang formal seperti itu. Ya maupun baik pada saat berdua maupun presentasi. Kalau presentasi sendiri sih gimana ya? Itu kan juga kan biasanya dosen berarti kan sampai. Nah, kalau presentasi sendiri menurut saya itu ya pakai bahasa yang baku formal gitu. Tapi mudah dipahami. Nah, tetap mudah dipahami. Orang ribet. Iya, enggak ribet. Seperti biasanya itu. Kan harus ribet semua. Biasanya nervous kan malah ribet. Iya, kadang tetap campur sama bahasa Jawa. Kan saya orang Jawa. Jadinya pas presentasi gitu kayak lupa ini Indonesianya apa ya. Terus saya pakai bahasa Jawa ya enggak apa-apa. Terus kok gini. Iya, enggak apa-apa kayak gini, tapi tetap ada sopan santun. Ada sopan santunnya. Sebenarnya seperti itu. Dalam berbahasa pun dalam kayak kita ngomong sama seseorang itu kita harus kayak tahu nada lah. Semisal kamu ngomong, saya misal gampangannya nyuruh orang misal, hey tolong ambilin itu atau apa kayak, woi jikute kuwi Jon kan. Kita pakai nada tinggi atau nada rendah itu juga berpengaruh. Seperti itu sih. Jadi kita kayak pas public speaking, semisal kita ingin mengobongkan itu apa? Membarakan semangat semisal seperti itu ya kita pakai nada yang membuat mereka semangat. Tapi kalau saat presentasi ya pakai nada yang sopan bagus seperti itu. Jadi ya di itulah kita bisa menempatkan diri lah. Yeah. Seperti itu gampangnya. Nah, inti dari pembicaraan ini menurut Mas ini apa? Inti dari pembicaraan ini intinya tadi Mbak, kita menempatkan diri kita di mana dan pada saat maksudnya kita harus kita berbicara dengan siapa, di mana, seperti itu. Jadinya kita harus tahu porsi-porsi kita bicara itu kayak gimana gitu. Oh gitu. Iya Mbak. Nah buat yang di sana-sana nih Mas, kan pasti masih grogi kayak gini. Nah buat yang di sana biar gak grogi lagi tuh gimana? Oh, jadi gini, sering-seringlah kalian bicara di depan umum, seperti nggak usah di depan umum dulu lah, seperti pas misal kalian kumpul sama temen. Saya ada cara gitu, latihan menatap mata audien yang kalian yang kalian ajak bicara seperti itu, tatap mata nih gini, dilihatin aja matanya seperti itu, lama-lamaan nanti materinya masuk. Nah, kalian akan terlatih sendiri. Kadang ada kelemahan orang tidak berani melihat mata seseorang. Nah, menurut saya melihat mata seseorang itu kayak berpengaruh pada mental bicara nanti. Iya
Iya. Seperti itu. Bener. Menurut saya. Iya benar. Bener? Bener ya? Oh, saya hebat. Saya hebat. Kayak menurut saya juga seperti itu. Oh iya, ada apa-apa. Tapi nggak tahu menurut yang lain gitu loh. Jadi seperti itu. Jadi Latihan lah. berpengaruh kepada diri sendiri gitu loh. Hmm, Kamu mantap-mantapnya nanti jadi iya. rasa malu-malu gimana? Tatap aja gini menggeliin, temen-temen. Mau dikira tidak kajak tukaran. Iya, enggak tadi. Tapi yang melihat biasa, melihat mata gitu. Santuy. Iya. Terus ya sering-sering juga ngomong gitulah. Jam terbang untuk public speak, untuk ngomong sama seorang gitu. Kalau saya sih. Oh gitu. Iya. Wis. Ya udah Mas, sekian. Oh, udah ya, udah ini udah. Udah. Udah ya, udah. Dan masih jaluk tado. Enggak, saya udah mau itu kok dicariin banyak cememel saya. Oh, apa Saya itu, punya Mas? banyak cememel. Cememel itu apa? Cememel itulah enggak. Cewek-cewek cantik. Kan I want to be a fuckboy. Oh, I want to be Fuckboy. Band apa ya? Bikin seneng. Enggak tahu. Bandingkan sama kamu. Oh. Enggak seneng. Enggak seneng. Kok gitu toh, Mas? Enggak apa-apa. Pandai-pandai apa yang bikin seneng? Enggak tahu. Pandangin kamu setiap waktu. Cuma ngono to, Mbak. Nek aku baper piye ora kowe sedih Ya nggo. nggak mungkin tau Mas. Ojo tau. Kita kan sans. Oh, sans. Pokoknya sans. Seperti itu. Nah, sekian video dari saya. Mungkin ada manfaatnya juga dan ada celanaannya juga. Mungkin banyak manfaatnya. Kayaknya sih banyak manfaatnya. Banyak sekali. Banyak. Nah, sekian dari saya Lisa dan Raden Mas Arya. sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Oke, thank you.